Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati segenap Bapak atau Ibu dosen pembimbing PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, mohon izin perkenalkan diri. Kami bernama Muhammad Imam Al-Awwali dengan NIM 25010910503 dengan program studi ilmu tarbiyah dan keguruan pendidikan profesi guru di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam jabatan tahun 2025. Izinkan kami akan membuat video pelajaran tertanggal 10 Oktober 2025 di SMP Islam Sukorejo berketepatan di kelas 9 dengan judul tema Daulah Utsmani. Oleh karena itu, mohon disimak, akan kami sajikan tentang video bertema Daulah Utsmani tersebut. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengambil hikmah apa yang dapat kami sajikan. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'da, fala haula wala quwwata illa billah. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Apa ada yang galau? Hijau. Oke. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di kelas kita tercinta dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala rangkaian tolak ilmu kita, niat ilmu kita nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan makbulan insyaallah. Allahumma amin. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa dipimpin oleh saudara Ananda Zahwan Sada. Kepadanya dipersilakan maju ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pembacaan doanya. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma Amin. Sebelum saya absen dulu, mari kita berdiri sejenak dipimpin oleh saudara Haddad untuk menyanyikan lagu Pancasila. Semuanya berdiri. Ayo masuk ke depan.
Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih semuanya, duduk kembali. Oke, untuk pertemuan hari ini kita mempelajari tentang Daulah Utsmani. Kemudian meyakini bahwa Islam adalah agama yang menghormati lil alamin. Apa tahu tentang Daulah Utsmani? Apa sudah tahu? Mari kita saksikan video sebentar tentang Daulah Utsmani. Mohon untuk diperhatikan. Work today is broken. We're all working in too many disconnected hours, and it's killing team productivity. But for the first time, Anak dari Abdul Mulgan dan atas bantuan dari penerusnya, mimpinya ini menjadi nyata dan mereka berhasil membuat dinasti yang sangat besar dan sangat kuat di Anatolia saat itu. Kata Ottoman atau Turki Utsmani sendiri berasal dari nama pendirinya, yaitu Osman Gazi. Ia adalah pemimpin pertama yang bermimpi untuk membuat dinasti Turki Utsmani dan membawa ajaran agama Islam serta menegakkan keadilan di seluruh dunia. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah Turki Utsmani dari awal mula masa kebangkitan hingga berakhir dan dihapusnya dinasti Turki Utsmani dari muka bumi ini. Selamat menonton. Sejarah Turki Utsmani berasal dari Osman Gazi, pemimpin dinasti Turki Utsmani pertama pada tahun 1299. Dia adalah pemimpin bangsa Turki di Anatolia yang kemudian mendirikan pemerintahan resmi dan memberikan identitas Turki Utsmani kepada bangsa Turki. Osman Gazi dan anaknya mulai menguasai wilayah-wilayah di sekitarnya dan memperluas kekuasaannya sampai ke bagian barat wilayah Bursa dan akhirnya menguasai kota Bursa pada tahun 1326. Bursa menjadi pusat pemerintahan dinasti
Turki Utsmani. Di saat yang sama, Romawi kehilangan kontrolnya terhadap tanah Anatolia di bagian barat laut. Turki Utsmani melanjutkan ekspansinya dengan melakukan wilayah-wilayah penting seperti Tesalonika milik bangsa Venesia pada tahun 1387. Kemudian pada tahun 1389, mereka berhasil menaklukkan Kosovo yang kemudian berefek menghentikan kekuasaan bangsa Siberia di wilayah tersebut. Hal itu membuat Turki Utsmani dapat masuk ke wilayah Eropa. Waktu itu, dalam menghentikan ekspansi bangsa Turki ke Eropa, terjadi peperangan Nikopolis pada tahun 1396. Namun, Turki Utsmani berhasil memenangkan perang besar itu. Peperangan itu dikenal sebagai perang salib terbesar dan terakhir di abad pertengahan. Hal itu terjadi karena jasa Sultan Beyazid yang berhasil membuat wilayah Turki Utsmani menjadi 2 kali lebih besar di antara tahun 1389 dan 1402. Ia pun diberi julukan sebagai Yildirim Beyazid atau Sultan Beyazid Sang Petir. Sayang sekali, Sultan Beyazid belum bisa menyatukan wilayah dinasti Turki Utsmani secara keseluruhan karena belum menguasai kota Konstantinopel. Beberapa masa kemudian terjadi peperangan antara Sultan Beyazid dan Sultan Timur. Namun, Sultan Beyazid kalah perang dan ditawan oleh Sultan Timur. Hal ini kemudian memicu perang saudara pertama dan satu-satunya dalam sejarah Turki Utsmani di kurun waktu 600 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena setelah perang tersebut, anak Sultan Beyazid ingin mengambil kembali tahta dinasti Turki Utsmani. Kemudian, kekacauan pada waktu itu berhasil diledakkan dan diakhiri oleh Sultan Mehmed pertama dan mengembalikan kekuatan Turki Utsmani seperti semula. Pada tahun 1430 dan 1450, anak Sultan Mehmed pertama yang bernama Sultan Murad kedua adalah orang yang berhasil merebut kembali wilayah Turki Utsmani yang hilang pada peperangan Ankara. Sultan Murad kedua berhasil mengalahkan tentara gabungan kerajaan Hungaria pada peperangan salib di wilayah Varna. Ia juga berhasil memenangkan perang untuk mempertahankan penyerangan Kosovo ke wilayah Turki Utsmani pada tahun 1448. Anak Sultan Murad kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih, adalah satu-satunya yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, yaitu dengan cara mengepung kota tersebut pada tanggal 29 Mei 1453 di umurnya yang ke-21 tahun. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian merubah nama kota tersebut menjadi Kota Istanbul, dan kota Istanbul kemudian dijadikan sebagai pusat pemerintahan dinasti Turki Utsmani, dan dengan segera kota tersebut menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan internasional. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian berkuasa pada tahun 1453 sampai tahun 1481, dan ketika beliau meninggal, anaknya yang bernama Sultan Beyazid II menjadi penerusnya. Keberhasilan Turki Utsmani dalam menemukan kota Konstantinopel menandai bahwa mereka memiliki kekuatan besar yang berada di bagian tenggara Eropa dan wilayah timur Mediterania. Para penguasa patriarki Ortodok mengakui kekuasaan dinasti Turki Utsmani atas pemerintahan Venesia kala itu. Mereka menyadari bahwa ini adalah awal dari kebangkitan dinasti Turki Utsmani. Pada abad 15 dan 16 Masehi, dinasti Turki Utsmani memiliki kekuatan dalam menaklukkan wilayah yang sangat luar biasa. Pada tahun 1517, di bawah pemerintahan Sultan Selim pertama, Turki Utsmani berhasil menaklukkan kota Mesir, Syria, wilayah Arab, dan juga tanah Palestina dalam waktu yang sangat singkat. Dalam penaklukan ini, mereka menjadi penguasa jalur perdagangan di wilayah Timur Tengah. Hal ini karena tidak ada yang bisa pergi ke wilayah barat atau timur tanpa melewati wilayah dinasti Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani pun menjadi kaya raya karena wilayah perdagangan dunia antara Eropa dan Asia dalam kekuasaannya. Kapal perang Turki Utsmani juga menjadi andil yang sangat besar dalam memperluas dan mempertahankan wilayah perdagangan laut, seperti kompetisi mereka dengan Italia di wilayah perairan Laut Hitam dan Laut Mediterania, serta dengan Portugis di wilayah
wilayah Laut Merah dan Samudra Hindia. Selama pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Kanuni yang berkuasa pada tahun 1520 sampai 1566, Turki Utsmani mencapai puncak kekuasaan dan dominasinya di seluruh dunia. Sultan Sulaiman Al-Kanuni merupakan suksesor dari Sultan Selim pertama dan membuat banyak sekali pengaruh dalam sejarah Turki Utsmani. Salah satunya, Sultan Sulaiman Al-Kanuni membuat peraturan hukum dan peradilan yang sangat efisien, sehingga setiap orang mendapatkan hak dan keadilannya di masa itu. Setelah memenangkan pertempuran Mohamed pada tahun 1526, Sultan Sulaiman Al-Kanuni kemudian membangun dinasti Turki Utsmani di wilayah Hungaria saat ini dan wilayah Eropa Tengah. Ia juga melakukan penaklukan Baghdad dari orang Persia dan mengendalikan wilayah Mesopotamia serta membangun kapal perang di Teluk Persia. Waktu itu, jumlah penduduk Turki Utsmani diperkirakan sekitar 15 juta orang sampai akhir kekuasaan Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Semenjak tahun 1600, pemerintahan dinasti Turki Utsmani mulai kewalahan dengan tentara yang dimilikinya karena wilayah kekuasaannya yang sangat luas. Selain itu, pemerintahan dinasti Turki Utsmani juga tertekan karena ada seruan militer dari Austria dan juga Persia yang terus maju. Hal ini kemudian memicu perang saudara pertama dan satu-satunya dalam sejarah Turki Utsmani di kurun waktu 600 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena setelah perang tersebut, anak Sultan Bayezid ingin mengambil kembali takhta dinasti Turki Utsmani. Kemudian, kekacauan pada waktu itu berhasil diredamkan dan diakhiri oleh Sultan Mehmed pertama dan mengembalikan kekuatan Turki Utsmani seperti semula. Pada tahun 1430 dan 1450, anak Sultan Mehmed pertama yang bernama Sultan Murad kedua adalah orang yang berhasil merebut kembali wilayah Turki Utsmani yang hilang pada peperangan Ankara. Sultan Murad kedua berhasil mengalahkan tentara gabungan kerajaan Hungaria pada peperangan salib di wilayah Varna. Ia juga berhasil memenangkan perang untuk mempertahankan penyerangan Kosovo ke wilayah Turki Utsmani pada tahun 1448. Anak Sultan Murad kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih, adalah satu-satunya yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, yaitu dengan cara mengepung kota tersebut pada tanggal 29 Mei 1453 di umurnya yang ke-21 tahun. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian merubah nama kota tersebut menjadi Kota Istanbul, dan kota Istanbul kemudian dijadikan sebagai pusat pemerintahan dinasti Turki Utsmani, dan dengan segera kota tersebut menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan internasional. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian berkuasa pada tahun 1453 sampai tahun 1481, dan ketika beliau meninggal, anaknya yang bernama Sultan Bayezid II menjadi penerusnya. Oke, Bon, barusan kita memahami tentang Daulah Utsmani yang mana itu berasal dari negara Turki. Negara Turki. Turki itu ikut Eropa ke Asia. Eropa. Kita itu tahu bahwa kita itu belajar tentang sejarah. Kita belajar sejarah Islam. Terus sumbangsi atau sumbangan Daulah Utsmaniyah kepada dunia Islam berupa apa tadi? Sekarang ini kalian sudah bentuk per kelompok, ya. Tolong nanti hasil melihat videonya, tolong nanti dipresentasikan per kelompok. Nanti akan dimulai oleh kelompok pertama, nanti terus bergilir. Oke? Paham? Masuk? Oke. Sebelum kita presentasi satu persatu, mari kita berdiri sebentar. Berdiri.
kita menghilangkan kepenatan. Ayo, tirukan ya. Tirukan ya. 1, 2. 1, 2. 3, 4. 5, 6. 7, 8. Sehat. Kuat. Jasmani. Rohani. Sehat badan. Sehat rezeki. Ilmunya manfaat. Oke, Oke, selanjutnya presentasi kelompok 1 pada ketua kelompok Saudara Zawan dipersilakan maju ke depan untuk menyimpulkan sajian video yang tadi ditampilkan. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyimpulkan ini daripada Daulah Utsmani. Daulah Utsmani itu dibagi menjadi 3, yaitu 3 zaman. Pertama yaitu awal mula kebangkitan, awal mula Daulah Utsmani. Yang diceritakan oleh Utsman Ghazi yaitu pemimpin pertama dari Utsman Ghazi. Yang kedua yaitu awal mula kebangkitan Daulah Utsmani, yaitu ketika Konstantinopel sudah ditaklukkan oleh Raja Muhammad Al-Fatih. Itu pada tahun itu Raja Sultan Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel dengan mengepung di 2 tempat. Yang ketiga yaitu penghilangan Daulah Utsmani di muka bumi. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang dikembangkan tadi dulu. Yang dikembangkan tadi dulu tolong. Sumbangan. Pada hospital, pada orang-orang miskin dan orang-orang yang berkebutuhan. Oke. Sudah paham semua? Sudah paham? Oke. Nanti tolong ya tiap kelompok untuk ditulis kesimpulannya semua biar kalian bisa memahami video yang sudah kita tampilkan bersama. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2 maju. Iya, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daulah Utsmani itu adanya tahun 1229, berasal dari kota Turki. Puncak kejayaan Daulah Utsmani itu abad ke-16 sampai 17. Substansi pada umat Islam ialah pembinaan masjid, sekolah, dan rumah sakit. Perang Dunia Pertama mulai dari 1914 sampai 1918. Oke, itu yang disimpulkan. Ya. Oke, beri tepuk tangan. Terus kembali. Kelompok 3 maju. Tolong kesimpulannya.
Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo simpulannya. Ini kesimpulan dari video di sini itu permulaan Daulah Usman Usman itu yang menjadi pertama itu jatuh Usman Ghazi pada tahun 1999 dan yang kedua itu Sultan Madras pada tahun 1404 dan yang ketiga itu Sultan Muhammad Al-Fatih. Sudah gitu dong? Sudah. Tahun berapa? Tahun berapa berdirinya? Berdiri tahun berapa? 1209. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Setelah menyimpulkan ya, setelah pada video tadi menyimpulkan di setiap kelompok sebagai penutup, mari kita bersama-sama kita pahami pelajaran hari ini tentang Daulah Utsmani, bahwasanya peradaban itu di setiap negara itu pasti ada, terutama di dalam tentang Daulah Utsmani. Setiap apapun itu pasti ada puncak kejayaan dan pasti ada puncak anjuran, terus apa? Kemunduran. Itu tidak lupa. Sehingga hal-hal seperti itu harus kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita itu nanti seperti roda yang berputar, di mana kita kadang di atas dan juga kita kadang di bawah. Oleh karena itu yang bisa kita petik, meskipun kita itu tinggi pangkat kita, derajat kita tinggi, jangan sesekali kita memiliki rasa sifat sombong. Karena kalau kita nanti sombong, nanti langsung kita akan mengalami kemunduran pada diri. Terus yang terakhir, tetap semangat, ya, tetap semangat. Tolong tugasnya itu dilengkapi nanti, dikerjakan di rumah. Kemudian pelajaran kedepannya minggu depan yang belum presentasi silakan maju satu persatu. Sekian dari kami, mudah-mudahan hari ini pertemuan pada pagi hari ini membawa manfaat, sehingga apa yang bisa kita petik dalam video tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti seseorang akan mengalami puncak kejayaan dan suatu saat akan mengalami puncak kemunduran. Oleh karena itu tetap rendah hati, tetap kelompok. Sebagai penutup, mari kita bersama-sama kita pahami pelajaran hari ini tentang Daulah Utsmani, bahwasanya peradaban itu di setiap negara itu pasti ada, terutama di dalam tentang Daulah Utsmani. Setiap apapun itu pasti ada puncak kejayaan dan pasti ada puncak anjuran, terus apa? Kemunduran. Itu tidak lupa. Sehingga hal-hal seperti itu harus kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita itu nanti seperti roda yang berputar, di mana kita kadang di atas dan juga kita kadang di bawah.
Oleh karena itu yang bisa kita petik, meskipun kita ikut tinggi, pangkat kita, derajat kita tinggi, jangan sesekali kita memiliki rasa sifat sombong. Karena kalau kita nanti sombong, nanti langsung kita akan mengalami kemunduran pada diri. Terus yang terakhir, tetap semangat, ya, tetap semangat. Tolong tugasnya itu dilengkapi nanti, dikerjakan di rumah. Kemudian pelajaran kedepannya minggu depan yang belum presentasi silakan maju satu persatu. Sekian dari kami, mudah-mudahan hari ini pertemuan pada pagi hari ini membawa manfaat sehingga apa yang bisa kita petik dalam hidup tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti seseorang akan mengalami puncak kejayaan dan suatu saat akan mengalami puncak kemunduran. Oleh karena itu tetap rendah hati, tetap tawadhu, jangan sombong. Marilah pada pertemuan pagi hari ini kita tutup dengan bacaan wal asri, kemudian sama doa kafaratul majelis. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an